penganiayaan terbesar ditambah dengan maraknya penyesatan. Inilah yang menyebabkan hanya sedikit orang yang mampu bertahan dalam iman atau yang setia sampai akhir. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya tidak sedang menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi Anda. Kali ini saya akan membahas khusus masalah akhir zaman dengan judul Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Peristiwa khusus yang hanya terjadi pada saat Tuhan datang kembali. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Suatu peristiwa khusus yang hanya terjadi pada saat Tuhan datang kembali. Ya, ketika membahas banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kita tidak boleh berasumsi bahwa itu adalah peristiwa yang akan dialami oleh semua orang Kristen di segala zaman. Tidak. Itu adalah peristiwa khusus yang hanya akan dialami oleh orang-orang Kristen tertentu yang hidup pada masa tertentu pula. Orang-orang Kristen tertentu yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang hidup pada saat terjadinya pesta raja atau pesta kawin anak domba. Sebagaimana yang Tuhan Yesus nyatakan dalam perumpamaan pada Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14 itu. Ya, seperti yang Anda perlu ketahui bahwa Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14 itulah yang kita sebut sebagai perumpamaan pesta raja, yang juga punya arti pesta kawin anak domba. Ya, kita lanjutkan. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab sebagai pesta kawin anak domba tidak lain adalah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Anda bisa lihat referensinya pada Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 21. Dan kalau Anda ingin mengetahui pesta kawin anak domba rinciannya, Anda bisa lihat video saya yang berjudul Misteri Mempelai. Anda bisa lihat di sana, linknya akan tersedia di deskripsi ya. Anda bisa klik situ untuk memahami apa itu pesta kawin anak domba, siapa mempelai, dan apa arti pesta kawin anak domba. Kita membahasnya di sana. Oke? Nah, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali itulah, orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang lulus iman pada masa khususan besar itu, akan diubah lalu diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Anda bisa lihat ayat referensinya pada Matius 24 ayat 29 sampai 31, 1 Korintus 13 ayat 51 sampai 53, dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayat 17. Pada hakikatnya, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang setia, dalam arti kata tidak murtad dan tidak tersesat di masa kesusahan besar, yang bertahan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali dan akan ada bersama dengan Tuhan pada waktu Tuhan memerangi dan mengalahkan kerajaan Antikristus. Ini hal yang penting yang Anda perlu pahami sebelum kita membahas banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada banyak hamba Tuhan lain yang menggunakan perumpamaan itu sebagai bahan khotbah yang bersifat alegoris, ya. Perumpamaan yang dijadikan perumpamaan lagi. Tapi konteks pembahasan, maksud dari perumpamaan itu, itulah yang kita akan bahas di video ini dengan judul banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada 3 topik pembahasan, yaitu perumpamaan pesta raja atau juga artinya pesta kawin anak domba,
Yang kedua, para undangan wajib memakai baju pesta. Dan yang ketiga, diubah dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Oke, kita akan membahasnya satu per satu. Pertama, perumpamaan pesta raja atau pesta kawin anak domba. Nas perumpamaan itu dari ayat 1 sampai ayat 14. Tapi kita akan membahasnya menjadi 4 bagian yang berbeda ya. Nah, ini bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan, membunuh pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, bagian pertama dari perumpamaan ini menjelaskan bagaimana sikap umum orang-orang Yahudi terhadap Injil keselamatan dalam Yesus yang adalah undangan itu ya. Jadi undangan itu sebetulnya adalah kabar baik, yaitu Injil keselamatan dalam Yesus yang disampaikan pada mereka oleh para utusan, yaitu hamba-hamba Allah. Sayangnya mereka tidak mengindahkan undangan atau Injil keselamatan dan bahkan membunuh para utusan. Ada banyak hamba Tuhan yang terbunuh di Yerusalem. Dan hal itu telah membangkitkan murka Allah Bapa yang kemudian mengirim Jenderal Titus dari Romawi untuk membunuh penduduk Yerusalem dan membakar kota itu. Jadi perumpamaan ini, bagian pertama ini adalah sehubungan dengan sikap umum bagaimana orang-orang Yahudi menolak keselamatan dalam Yesus Kristus dan bahkan membunuh beberapa hamba Tuhan di kota itu, dan kemudian hal itu membangkitkan murka dari Allah Bapa. Dan pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus datang ke kota Yerusalem, membakar kota itu dan membunuh penduduknya. Itu telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua dari perumpamaan ini, ayat 8 sampai ayat 10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke sana, yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, pada bagian kedua dari perumpamaan ini menjelaskan bagaimana Injil keselamatan dalam Yesus itu mulai diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, kepada orang jahat dan orang baik. Dan hasilnya kerajaan Allah penuh dengan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Dalam arti kata, menerima undangan, dan itu mempunyai arti menerima Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, bagian ketiga dari perumpamaan ini adalah ketika raja mulai masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia mendapati seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, tampakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, pada waktu pesta raja terjadi, ini gambaran
kedatangan Yesus yang kedua kali hanya pada momen itu, tidak di segala momen. Pada saat Tuhan datang kedua kali, maka peristiwa ini akan terjadi. Bagian ketiga dari perumpamaan ini menjelaskan ketika pesta raja terjadi, yaitu pesta kawin anak domba atau kedatangan Yesus yang kedua kali itu, jika ada undangan atau orang yang sudah diselamatkan oleh iman, tidak mengenakan pakaian pesta, artinya tidak memakai kain lenan halus yang berkilauan dan putih bercahaya. Anda bisa lihat itu di Wahyu 19 ayat 8 dan sampai 9, akan ditangkap dan dilemparkan. Karena itu punya pengertian orang itu sudah tidak berpegang kepada pembenaran oleh iman dalam Yesus Kristus, oleh karena satu dan lain hal yang akan kita jelaskan pada bagian lainnya nanti. Sekarang kita tambahkan dulu penjelasan mengenai akan dicampakkan ke tempat yang ada ratapan dan keretak gigi. Tempat apakah itu? Matius 13 ayat 49-50 berkata, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan keretak gigi. Jadi tempat yang ada ratapan dan keretak gigi adalah dapur api, ya, tempat penghukuman kekal itu. Oke, kita lanjutkan. Bagian keempat. Nah, bagian keempat inilah nats yang menjadi dasar pembahasan kita itu kita bahas, yaitu sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kata dipanggil itu berasal dari kata Yunani kletos. Kata ini sebanyak 3 kali di Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai terpanggil, jadi sudah terpanggil. Jadi mereka ini tadinya diundang atau dipanggil. Jadi kata mengundang atau memanggil itu menggunakan kata yang sama, yaitu kaleo. Nah, ketika seseorang sudah menerima undangan atau sudah menerima panggilan itu, maka berubah menjadi kletos. Jadi sebab banyak orang yang telah terpanggil, tetapi nanti dari orang yang sudah terpanggil ini, sebetulnya ini artinya sudah diselamatkan, tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita lihat bagaimana Alkitab memanggil orang, bagaimana cara Tuhan dalam Alkitab, cara Allah Bapa dalam Alkitab memanggil orang-orang untuk diselamatkan. Ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13-14 berkata begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran yang telah kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil. Seseorang yang mendengar Injil keselamatan dalam Yesus Kristus, ia sedang menerima undangan atau menerima panggilan itu. Nah, setelah orang menerima dan setelah orang merespon Injil, maka orang itu menjadi orang yang bukan lagi kaleo, tapi telah menjadi kletos, telah terpanggil. Nah, jadi nanti banyak orang yang telah terpanggil ini, tetapi oleh karena satu dan lain hal, hanya akan tinggal sedikit yang dipilih. Jadi kurang lebih itu artinya ya. Atas sikap raja yang akan melempar orang-orang yang tidak berpakaian pesta itu ke tempat penghukuman, Tuhan Yesus membuat pernyataan ini. Banyak yang dipanggil, maksudnya banyak kletos itu, maksudnya sudah menerima undangan atau sudah diselamatkan lewat Injil keselamatan itu, akan tetapi pada saat pesta kawin anak domba, yaitu pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, pada saat Tuhan datang kembali, hanya akan ada sedikit yang dipilih. Nah, ini ilustrasi ya. Jadi untuk memperoleh gambaran sedikit itu seperti apa. Sebagai ilustrasi, jika 1000 sama dengan banyak, maka 50% itu masih bisa dikatakan sama banyaknya. 60% dibanding 40% masih dikatakan masih banyak, boleh dikatakan masih banyak. Akan tetapi 75% dibanding 25%, maka yang 25% ini sudah bisa masuk kategori sedikit.
Nah, jadi dari 100% orang yang sudah terpanggil tadi, sudah kletos tadi, hanya akan ada sedikit yang dipilih. Kurang lebih sekitar 25%-nya saja. Mengapa begitu? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Semoga Anda memperoleh gambaran ini ya. Nah, ada pertanyaan besar ya, yaitu mengapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Nah, kita akan membahas jawaban dari pertanyaan ini pada bagian yang ketiga nanti ya. Bagian ketiga di poin 2-nya lah. Kurang lebih di sana kita akan baru bisa menjawabnya. Oke, kita lanjutkan pada bagian kedua. Bagian kedua, para undangan wajib memakai baju pesta. Ya, dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 19 dikatakan sebagai berikut. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan padanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Linen halus itu, ini adalah keterangannya, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang. Jadi yang hadir yang dikaruniakan pakai baju kain linen halus ini adalah para undangan. Makanya dikatakan, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, kepadaku perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Nah, para undangan yang hadir pada pesta kawin anak domba, maksudnya pesta kawin anak domba itu adalah gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus. Ingat ya, di perjanjian baru itu tidak bersifat jasmani. Kalau dikatakan ada pesta kawin anak domba, itu tidak berarti betul-betul ada sejenis pesta seperti pesta perkawinan. Artinya tidak seperti itu. Itu adalah gambaran sukacita dan keselamatan oleh karena Yesus Kristus telah datang ke bumi. Itulah sebabnya ketika dikatakan ada pesta kawin anak domba, maka sebetulnya yang terjadi adalah Tuhan datang ke bumi. Wahyu pasal 19 adalah wahyu yang membahas pesta kawin anak domba, tapi kenyataannya adalah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Itu yang perlu Anda ingat ya. Nah, jadi para undangan yang hadir pada pesta kawin anak domba itu, yaitu pada saat Tuhan datang itu, wajib mengenakan baju pesta. Maksudnya mereka wajib terus berpegang kepada kebenaran yang mereka miliki, yaitu kain linen halus berkilauan dan putih bersih yang dijelaskan di ayat 8 ini. Nah, itu adalah gambaran dari pembenaran berdasarkan iman yang Allah Bapa anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus yang telah dikaruniakan sebelumnya. Pendek kata, setiap orang percaya Yesus oleh pemberitaan Injil dan lahir baru, maka orang itu telah dikaruniakan kain linen halus yang berkilo-kiloan dan putih bersih ini. Yang tidak lain adalah gambaran dari pembenaran dalam iman. Sesuatu yang kita miliki yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Itu seperti seseorang yang mengenakan baju yang bagus, berkilauan dan putih bersih di hadapan Tuhan. Sesuatu yang membuat Allah kita berkenan. Nah, Wahyu pasal 19 ayat 8 itu, orang-orang kudus yang akan turun bersama Yesus dan telah menerima karunia, yaitu anugerah kain linen halus itu atau baju pesta itu, bukanlah mempelai Kristus. Karena mempelai Kristus yang sesungguhnya bukan manusia tetapi kota. Anda bisa lihat itu di Wahyu 21 ayat 9 sampai ayat 10.
Orang-orang kudus itu adalah para tamu undangan yang diundang hadir pada pesta kawin anak domba itu. Yang oleh Alkitab dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Yaitu orang-orang yang telah menerima pembenaran karena iman. Maksudnya telah diselamatkan oleh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin tunjukkan Wahyu pasal 21 ayat 9 dan sampai ayat 10 yang menjelaskan bahwa mempelai Kristus itu tidak pernah dalam pengertian manusia tapi kota. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ingat ya, seseorang di surga ini ingin menunjukkan pengantin perempuan atau mempelai wanita dari mempelai anak domba. Jadi calon istri dari anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Ya, ini calon istri dari mempelai anak domba. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku, perhatikan apa? Kota yang kudus itu. Apa namanya? Yerusalem, turun dari surga. Kalau Anda membaca Perjanjian Lama, Anda tentu tahu, paham hubungan ini ya, bahwa Allah itu punya istri yaitu Yerusalem. Atau tepatnya satu bangsa itu di mana ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi begitulah yang ada dalam Alkitab, bahwa penduduk negeri itu adalah anak-anak. Tapi yang menjadi istri ya bukan anak-anaknya, tapi yang menjadi istri adalah kotanya. Itulah konsep yang ada baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru mengenai siapa istri dari Allah, siapa istri dari Tuhan Yesus Kristus itu. Bukan manusia, tapi kota. Oke ya, jelas ya. Nah, untuk mendapat penjelasan ini, sekali lagi Anda bisa melihat video saya yang berjudul Misteri Mempelai Kristus. Linknya tersedia di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang kedua, wajib memakai baju pesta itu. Baju pesta yang mana? Yang sudah dikaruniakan tadi. Ya, di Wahyu pasal 19 tadi itu sudah dikaruniakan, bahkan itu telah diberikan sejak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pembenaran dalam Yesus. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja, dia tidak mengerti, tidak bisa menjawab. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Matius 22 ayat 11 sampai 13-nya. Nah, saya ingin penjelasan dulu bahwa dari Wahyu pasal 19 yang dibicarakan kain linen halus ini ya. Mengapa kita wajib memakai baju pesta? Karena kepadanya, yaitu kepada para undangan itu, telah dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih untuk hadir pada pesta kawin anak domba tadi. Nah, dijelaskan di sini linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Memang di terjemahan Indonesia disebut perbuatan-perbuatan orang benar dari orang-orang kudus, tapi sebetulnya kata perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus ini, khusus kata ini adalah berasal dari kata dikaioma yang artinya adalah kebenaran dari orang-orang kudus. Jadi kain linen halus itu adalah kebenaran dari orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang telah dikuduskan menjadi umat Allah. Nah, dari nas ini kita melihat bahwa yang boleh hadir dalam perjamuan pesta kawin anak domba, gambaran dari peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya, hanyalah orang-orang yang masih mengenakan baju, yaitu baju pesta, kain linen halus itu, yang berkilauan dan putih bersih, yang adalah gambaran dari pembenaran berdasarkan iman yang sudah diterima sebelumnya.
Enggak, sebagai keterangan tambahan, sebagaimana yang tadi sempat saya singgung, kata perbuatan benar adalah terjemahan dari kata Yunani dikaioma. Kata dikaioma itu adalah istilah di dunia pengadilan yang artinya dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan. Nah, tahukah Anda pada waktu Anda mendengar Injil, Anda percaya, dan kemudian Anda dilahirkan kembali, lahir baru, maka pada saat itu Anda sudah menerima pembenaran. Anda telah dinyatakan dikaioma, artinya Anda telah dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan. Nah, dikaioma inilah yaitu pembenaran oleh Allah karena iman Anda kepada Yesus Kristus, penebusan Tuhan lewat berita Injil itulah yang membuat Anda bisa diterima oleh Allah karena Anda sudah dinyatakan dan dianggap benar oleh iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, memakai baju pesta artinya menghadapi berbagai situasi yang berat dan sukar yang terjadi pada saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali itu, Anda tetap berpegang pada imanmu dalam Yesus Kristus itu. Sehingga Anda tetap mengenakan baju pesta. Sedangkan orang-orang yang sudah tidak mengenakan baju pesta itu, tidak berpegang pada pembenaran oleh iman dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas ya, makanya wajib memakai baju pesta. Artinya apa? Wajib mempertahankan imannya, menanti Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Ya, bagian ketiga, memakai baju yang lain atau bukan baju pesta. Matius 22 ayat 11-13 tadi berkata, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja, artinya dia tidak bisa menjawab, tidak punya jawaban. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Nah, karena dia tidak mengenakan baju pesta, yaitu kain linen halus itu yang tidak lain adalah pembenaran dalam Yesus Kristus itu, lantas baju apa yang dia pakai? Ini adalah orang-orang yang ada di seputar keimanan dalam kekristenan, atau bahkan mungkin dalam Yudaisme sekaligus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang nanti akan tetapi tidak memakai baju kain lenan halus yang dianugerahkan, yaitu dikaioma atau pembenaran dalam Yesus Kristus. Malah pakai baju yang lain. Nah, apa itu baju yang lain? Intinya itu bukan pembenaran dalam Yesus. Nah, biasanya kalau orang tidak menggunakan pembenaran dalam Yesus, ia menggunakan pembenaran oleh perbuatan. Tidak berdasarkan imannya, tapi berdasarkan perbuatannya. Tahukah Anda ada ayat semacam ini di Roma 9 ayat 30-32? Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, ini kebenaran dalam arti kata dikaiosune ya. Kalau dikaioma artinya orang dibenarkan, kalau ini adalah kebenaran yang dianugerahkan. Artinya orang itu sudah menerima anugerah kebenaran, sudah dibenarkan, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi turunan dari dikaioma itu menjadi dikaiosune yang artinya adalah kebenaran. Jadi orang ini sudah dianggap benar oleh karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran dikaiosune itu, tetapi tidaklah sampai pada hukum kebenaran itu. Maksudnya tidak sampai pada kebenaran itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Jadi kalau orang dalam konteks keselamatan tidak berpegang pada kebenaran dalam iman, kebenaran oleh iman, tapi kebenaran oleh perbuatannya sendiri, ya, dia tidak sedang memakai kain lenan halus baju pesta yang harus dia pertahankan sampai Tuhan datang itu. Ia memakai baju yang lain.
Akibatnya apa? Akibatnya akan dicampakkan orang itu ke kegelapan yang paling gelap. Orang-orang yang sudah tidak memakai baju pesta, itu artinya tidak berpegang kepada pembenaran atau kebenaran berdasarkan iman, dan memakai baju yang lain, yaitu pembenaran atau kebenaran berdasarkan perbuatan dan sejenisnya. Nah, mereka itu akan dilempar ke dalam dapur api. Itu kata Alkitab. Anda bisa temukan di ayat 13-nya tadi. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat bagian ketiga, yaitu diubah dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kita akan pelajari dulu pengertian orang-orang pilihan itu sebetulnya apa. Kita baca nas Alkitab pada Matius 24 ayat 29-31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, jadi ada peristiwa siksaan, ini adalah masa kesusahan besar atau zaman antikris, zaman di banyak orang murtad. Maka matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya ke 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi berdasarkan nas ini kita mengerti bahwa yang dimaksud orang-orang pilihan adalah orang-orang percaya Yesus yang sudah diselamatkan ya, yang sudah menerima undangan tadi, yang pada masa siksaan ini, pada masa kesusahan besar ini, mereka mampu bertahan dalam iman, artinya itu lulus ujian iman dengan tidak murtad dan tidak tersesat selama berada pada masa kesusahan besar itu sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Nah, perhatikan ya, segera sesudah siksaan itu. Jadi ini siksaan sudah berakhir 3,5 tahun. Baru Tuhan tampak, ya, terlihat di langit. Dan setelah itu barulah Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi sebetulnya siapa atau apa orang-orang pilihan itu? Orang-orang pilihan adalah orang-orang percaya yang mampu bertahan dalam iman atau yang lulus ujian iman dengan tidak murtad dan tidak tersesat selama masa kesusahan besar itu hingga bertemu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu kemudian mereka dikumpulkan oleh para malaikat lewat suatu proses yang kita akan bahas selanjutnya. Bagaimana prosesnya, apa yang terjadi pada proses mengumpulkan orang-orang pilihan itu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masa itu, saya sampaikan ilustrasi berikut ini. Tadi dikatakan di ayat itu bahwa segera sesudah siksaan pada masa itu, tampaklah Anak Manusia. Tuhan Yesus sudah terlihat di langit. Setelah Tuhan sudah terlihat di angkasa atau di langit, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk apa? Mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi itu berarti orang-orang pilihan itu yang ada di keempat penjuru bumi itu memasuki masa kesusahan besar. Mereka ada di sini selama masa kesusahan besar itu sampai kemudian Yesus Kristus datang, dan setelah Tuhan Yesus Kristus datang mereka dikumpulkan, dalam arti kata diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jadi kurang lebih itulah gambarannya mengenai siapa dan apa orang-orang pilihan itu, yaitu orang-orang yang bertahan dalam iman pada masa kesusahan besar itu. Dan itulah sebabnya orang-orang yang tidak bertahan dalam iman itu dapat diartikan orang yang kehilangan baju pesta, kain lenan alis itu, yang tidak lain adalah pembenaran dalam iman oleh Yesus Kristus. Mereka tidak kuat menghadapi siksaan, tidak kuat menghadapi aniaya, dan karena itu mereka
melepaskan baju pesta itu dan memakai baju yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa hanya sedikit yang dipilih. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Ya, saya tambahkan 2 Tesalonika 2, 3, dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Sebelum hari di mana Tuhan datang dan kita dikumpulkan bersama Tuhan di angkasa, haruslah datang dahulu murtad. Jadi nomor 1 akan terjadi zaman murtad. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 24 mengatakan banyak, ayat 10 ya, banyak orang akan murtad. Ayat 2, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Kita tahu semua itu bahwa tokoh yang dimaksud adalah si Antikris. Jadi artinya apa? Sebelum hari itu, sebelum hari di mana Tuhan datang dan mengumpulkan kita bersama dengannya, harus datang dahulu murtad. Kenapa harus datang dahulu murtad? Karena ada siksaan ini. Ada masa kesusahan besar ini. Kenapa ada siksaan? Karena Antikris muncul. Apa hubungannya dengan Antikris yang muncul? Antikris itu adalah si pembinasa keji. Kemunculannya untuk melakukan kejahatan yang luar biasa untuk menganiaya dan membunuh orang-orang percaya. Itulah yang terjadi pada saat-saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di masa kesusahan besar ini. Nah, kemudian Matius 22 ayat 11-12 berkata, ketika raja itu masih bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata padanya, hai saudara, bagaimana engkau kemari dengan tidak mengenakan pesta? Tapi orang itu diam saja. Kenapa? Mungkin orang ini sudah murtad atau dia tersesat sehingga tidak punya jawaban yang pasti mengapa dia kehilangan imannya atau kehilangan kain lenan halus baju pesta itu, yang tidak lain adalah pembenaran atau kebenaran oleh iman dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi munculnya penganiayaan terbesar oleh Antikristus pada masa kesusahan besar kelak akan menyebabkan satu, banyak orang murtad. Dalam arti kata meninggalkan iman atau menanggalkan baju pesta tadi. Ditambah dengan maraknya penyesatan yang menyebabkan banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah kehilangan keselamatan. Itulah sebabnya orang ini tidak mengerti bahwa dia telah kehilangan sesuatu. Ketika ditanya, dia diam saja, tidak bisa memberi jawaban. Ia diam saja. Oke ya. Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sudah kehilangan keselamatan atau tidak memakai baju pesta itu adalah penyebab mengapa hanya ada sedikit orang yang terpilih, dalam arti kata yang diubah dan diangkat. Jadi inilah penyebabnya. Nah, sebagai ilustrasi saja ya, jadi dari 100% ini yang terpanggil itu hanya ada sedikit yang terpilih. Artinya apa? Hanya ada sedikit orang yang akan diubah dan diangkat ke angkasa. Selebihnya mereka akan murtad atau tersesat. Dan jumlah orang yang murtad dan tersesat ini jauh lebih banyak. Sedangkan yang dipilih dalam arti kata diubah dan diangkat hanya ada sedikit. Kenapa? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Penyebabnya adalah murtad dan tersesat. Nah, nomor 3, bagian terakhir dari materi ini adalah pengertian mengumpulkan orang-orang pilihan. Sebetulnya apa yang terjadi pada waktu para malaikat itu mengumpulkan orang-orang pilihan? Apa artinya dipilih ya? Jadi kata lain, poin ini menjawab pertanyaan apa artinya dipilih.
Perhatikan ayat ini saya gunakan lagi. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, perhatikan hal ini. Setelah siksaan, Tuhan datang. Setelah Tuhan datang, maka malaikat diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Lantas apa yang dikerjakan malaikat? Yaitu ada dua. Yang pertama, meniup sangkakala dulu. Setelah itu baru mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, kedua peristiwa ini dicatat di nats-nats lain. Apa sebetulnya yang terjadi pada waktu peniupan sangkakala dan juga mengumpulkan orang pilihan? Kita baca 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap. Ya. Kapan? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini adalah nafiri yang ditiup para malaikat ini setelah Tuhan sudah datang. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Jadi proses pengumpulan itu adalah proses melalui tiupan nafiri ini Allah mengumpulkan orang-orang pilihannya dengan cara pertama, yaitu membangkitkan orang mati, atau orang mati akan dibangkitkan dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan yang kedua, kita semua akan diubah. Jadi pada waktu Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihannya, yang Tuhan kerjakan adalah membangkitkan orang-orang yang sudah mati dan mengubah orang-orang yang masih hidup. Kita tambah satu ayat penting lagi, 1 Tesalonika 4, 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi pada waktu itu ya, Tuhan turun dari surga. Di surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sama ya, akan terjadi kebangkitan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan. Nah, di sini langsung diangkat tanpa ada penjelasan pengubahan, tapi pengubahannya dijelaskan di ayat di 1 Korintusnya tadi. Tapi intinya sama, sangkakala dibunyikan, orang-orang mati dibangkitkan, yang masih hidup tubuhnya diubah, dan kemudian diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kalau kita buat kesimpulan garis besarnya adalah, ya berdasarkan 3 nas Alkitab di atas, kita dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat para malaikat mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Yang pertama, membangkitkan orang mati. Kedua, mengubah tubuh yang fana yang masih hidup. Dan ketiga, mengangkat atau rapture mereka semua untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan kata lain, peristiwa dipilih itu artinya adalah untuk dibangkitkan dan diubah, lalu semuanya dikumpulkan untuk bersama dengan Tuhan. Perhatikan Wahyu 17 ayat 13-14 ini dalam versi ILT. Mereka ini mempunyai satu tujuan, bahkan kuasa dan wewenang mereka menyerahkan kepada binatang ini. Kepada binatang itu. Ini background kisah peperangan antara kerajaan antikris melawan Tuhan Yesus Kristus ya. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dan para raja. Dan mereka yang bersamanya, nah ini menarik ya, pada waktu Tuhan memerangi mereka ini ada orang yang bersamanya, yang bersama Yesus. Siapa itu? Yaitu yang terpanggil, yang sudah menerima keselamatan oleh Injil itu, orang-orang yang terpanggil yang menerima keselamatan melalui berita Injil, dan yang
terpilih. Siapa orang yang terpilih? Orang-orang yang pada waktu Tuhan datang dibangkitkan dan diubah, dan kemudian menyongsong Tuhan di angkasa, dan yang setia. Ya, mereka inilah orang yang setia. Kenapa? Karena mereka bertahan melewati masa kesusahan besar itu. Jadi jelas ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa arti panggil? Apa artinya dipilih? Dipilih artinya dibangkitkan, diubah, dan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, dan kemudian menyaksikan Tuhan mengalahkan antikris dan pasukannya. Bersama Tuhan, mereka-mereka yang terpanggil, terpilih, dan setia ini mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Haleluya. Nah, ada beberapa catatan penting yang saya ingin Anda perhatikan. Nomor 1, jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih itu bukan peristiwa umum di segala zaman, tetapi peristiwa khusus yang hanya terjadi di akhir zaman, tepatnya pada saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali dengan background tadi ya. Penyebab hanya sedikit yang dipilih karena sebelum Tuhan datang akan ada penganiayaan terbesar ditambah dengan maraknya penyesatan. Inilah yang menyebabkan hanya sedikit orang yang mampu bertahan dalam iman atau yang setia sampai akhir. Dari sini pula kita tahu bahwa yang dimaksud dengan orang-orang pilihan adalah orang-orang yang lulus ujian iman, bertahan dalam iman dan setia sampai akhir pada saat berada pada masa kesusahan besar sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Yang dimaksud dengan dipilih adalah diubah dan diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Jika dipilih berarti diubah dan diangkat, maka tidak terpilih berarti murtad dan tersesat yang akan berakhir di tempat penuh ratapan dan kertak gigi, yaitu dapur api. Saya berdoa, semoga Anda yang melihat video ini, saya berdoa untuk Anda, supaya Anda menjadi orang-orang pilihan, yaitu orang yang bertahan dalam iman meskipun berada pada masa kesusahan besar, bertahan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, mengubah Anda, mengangkat Anda menyongsong Tuhan di angkasa, dan melihat Tuhan menghancurkan antikris dan antek-anteknya. Itu doa saya untuk Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah tadi, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Peristiwa khusus yang hanya terjadi pada saat Tuhan datang kembali. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan diketik di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.